Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sari Aini, mahasiswi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan melakukan eksperimen mengenai titik pusat pada massa suatu benda. Tonton videonya sampai habis ya. Tujuan eksperimen kita yaitu menentukan titik pusat pada suatu benda yang tidak beraturan. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kardus, kertas grafik, penggaris, gunting, spidol, benang dan pemberat, jarum, timbangan, dan yang di belakang saya ada papan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah eksperimen. Langkah yang pertama yaitu bentuklah pola pada kardus sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang penting polanya membentuk suatu benda yang tidak beraturan. Nah, di sini saya membentuk pola seperti ini. Selanjutnya yaitu guntinglah pola tersebut. Nah, kardus akan membentuk pola seperti ini. Selanjutnya, bentuk pola ini ditimbang menggunakan timbangan. Beratnya yaitu 20 gram. Lalu, kita akan membentuk 3 titik ABC dan lubangi ketiga titik tersebut. Seperti ini ya. Lalu, letakkan jarum pada papan. Kemudian letakkan bentuk pola tidak beraturan ini pada lubang A. Tunggu sampai seimbang. Letakkan benang dan pemberatnya. Lalu beri tanda. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama pada titik berikutnya. Kalau sudah mendapatkan titik-titiknya, kemudian tarik dari A ke titik ini sesuai yang didapatkannya. Begitu juga pada titik B dan titik C. Jadi seperti ini. Nah, titik potongnya terletak di titik ini. Selanjutnya yaitu ambil kertas grafik, lalu letakkan pola ini di kertas grafik. Jadi seperti ini. Nah, pola yang terbentuk seperti ini pada kertas grafik di mana untuk setiap persatuan langkahnya yaitu 10 seperti ini. Sekarang dihitung. Untuk sumbu X-nya yaitu di 93, sedangkan di sumbu Y-nya yaitu 172, sehingga titik potongnya yaitu 93,172. Selanjutnya yaitu bagaimana jika bentuk pola yang tidak beraturan ini kita bagi menjadi 3 bagian. Nanti apakah dari ketiga bagian itu menghasilkan X, Y yang sama dengan yang utuh atau tidak? Untuk itu di sini saya punya bentuk pola yang sama masih dalam keadaan yang bersih. Langsung saja kita gunting menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Dari setiap bagian ini akan kita timbang berapa beratnya. Bagian yang pertama beratnya yaitu 5 gram. Bagian kedua yaitu 5 gram juga. Dan bagian ketiga yaitu 10 gram.
Lalu lakukan langkah yang sama seperti kegiatan sebelumnya. Nah, di sini kita ambil salah satu bagian, kemudian berilah 3 titik, misalnya A, B, dan C, seperti ini. Lalu lubangi dari setiap titik tersebut. Nah, untuk mendapatkan hasil titik potong dari benda ini, lakukan dengan menggantungkan benda ini, lalu cari garis titik setimbangnya. Nah, inilah titik-titik setimbang yang saya dapatkan dari eksperimen tadi. Kemudian satukan dari setiap titik-titik tersebut, misalnya A ini titiknya, B ini titiknya, dan C ini titiknya. Begitu juga dengan yang lainnya. Inilah hasil titik potong yang didapat. Selanjutnya tempelkan ini di kertas grafik, lalu disesuaikan untuk mencari titik potongnya di grafik. Ikuti bentuk dari kertas grafik ini dan akan dapat bentuk seperti ini. Lalu, tempelkan setiap bagian-bagian yang ada tadi. Bagian 1 kita letakkan di sini. Bagian 2-nya kita letakkan di sini. Dan bagian 3-nya kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu tandai titik-titik potong dari setiap bagian 1, 2, dan 3. Nah, inilah hasil titik potong dari 3 bagian kardus tersebut. Pada bagian 1, titik X, Y-nya 100,85. Pada bagian 2, X, Y-nya sama dengan 60,150. Dan pada bagian 3, X, Y-nya sama dengan 102,230. Untuk mencari titik potong keseluruhan dari 3 bagian tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus untuk X0-nya sama dengan X1 M1 ditambah X2 M2 ditambah X3 M3 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3, didapat hasilnya 92,2. Sedangkan untuk Y0-nya sama dengan Y1 M1 ditambah Y2 M2 ditambah Y3 M3 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3, didapat hasilnya 173,7. Nah, data ini dicatat pada tabel berikut ini. Pada bagian 1, X, Y-nya sama dengan 93,172. Sedangkan pada kegiatan 2, X0 Y0-nya yaitu 92,2 dan 173,7. Sekian eksperimen kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Irawan, SSI MSC, dan Ibu Ernidawati, SPD MSC, selaku dosen mata kuliah eksperimen fisika sekolah 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahannya untuk menyelesaikan eksperimen kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.